Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program podcast kita Dikes Dinamika Podcast. Kali ini di bulan puasa, panas-panas ya Cin ya. Aus, nggak boleh. Pasti tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, baik itu berkuliah dan bekerja. Selama bekerja dan berkuliah pasti dong kita juga ingin mendapatkan pahala. Ya kan, tahu kan pahala ya. Itu tabungan masa depan kita nih, ya kan, amalan baik-baik yang ditabung untuk bisa kita masuk ke surga. Nah, teman-teman kan harus tahu nih ya, dinamikawan harus tahu juga gimana sih agar kita bisa mendapatkan pahala, tetap mendapatkan pahala gitu di masa-masa puasa ini. Jadi biar berkah gitu kan. Nanti kuliah batin dosen ini, pahalamu berkurang, ya kan ya. Oke, kalau gitu langsung kita mendatangkan dosen agama yang kece banget nih, langsung dari asalnya ya. Langsung aja kita sapa beliau. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Rian dan teman-teman. Oke, sahur Pak tadi Pak? Alhamdulillah sudah. Puasa belum bolong ya Pak ya? Alhamdulillah. Yo enggak lah, guru agama masa bolong. Baik Pak, ini ada keresahan kita kan ya sebagai anak-anak muda yang kuliah nih ya. Nah, itu mereka tuh gini, nih kuliah nanti batal puasa itu kan, aduh panas juga kalau misalkan rumahnya jauh kayak gitu kan. Nah, tapi sebelum masuk itu harus tahu dulu kan ya, mungkin pahala ini sebenarnya apaan sih Pak? Oke, satu kita harus memahami bahwa puasa Ramadan itu sebuah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah yang sudah balik ya. Jadi itu. Kemudian masalah pahala itu ya janji Allah yang kita tidak tahu wujudnya itu seperti apa. Tapi dengan pahala itu, atau kita bisa maknai sederhana, itu adalah tabungan kebaikan yang itu bisa kita jadikan modal untuk masuk surga. Karena apa? Karena perjalanan ke surga itu juga butuh modal, butuh biaya. Nah, modal dan biaya itu berupa pahala. Nah, salah satunya pahala yang dihambur-hamburkan Allah itu di bulan suci Ramadan. Salah satunya puasa Ramadan. Gitu Mas Rian. Berarti sebenarnya apa pahala puasa? Beda nggak sih sama pahala-pahala biasa? Katanya kalau di bulan puasa lebih dilipat gandakan gitu ya? Betul. Jadi semua yang beda satu. Puasa Ramadan itu berbeda dengan puasa yang lain. Satu, dalam segi hukumnya beda. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Puasa yang lain selain itu hukumnya sunnah. Seperti puasa Senin Kamis, puasa nisfu Sa'ban dan sebagainya. Nah, dalam segi hukum berbeda. Kemudian dalam segi pelaksanaan juga berbeda. Puasa Ramadan itu hanya dilaksanakan setahun satu kali. Itu pun hanya di bulan Ramadan. Kalau puasa sunnah yang hari Senin Kamis, apalagi puasa Daud itu kan boleh di berbagai bulan gitu ya. Kemudian dalam segi pahala juga beda. Kalau puasa Ramadan jelas pahalanya diampuni semua dosanya, kemudian dijauhkan dari api neraka, dan janji Allah kalau itu dilaksanakan dengan baik maka surga menjadi jaminan. Gitu. Nah Pak, ini kan sebagai para dinamikawan nih lagi berkuliah nih ya, dan kita mengajar juga nih sebagai dosen-dosen juga nih. Kira-kira Bapak bisa memberikan tips nggak sih selama kuliah nih kita bisa apakah mendapatkan pahala, atau gimana caranya bisa kita dapat pahala dari itu? Memang tantangan orang berpuasa itu saat keluar ya, karena kuliah itu kita adalah setengah daring setengah offline ya. Maka yang ini bagi yang offline itu kan berarti keluar dari rumah ke kampus. Itu satu, agar kuat itu emang kembali ke niat ya, ke niat. Kalau emang itu kita jadikan sebagai kewajiban plus sebagai waktulah mendekatkan diri kepada Allah, karena selama 11 bulan itu kita makan aja. Ini kita 1 bulan itu kita khususkan berpuasa, selain ada manfaat dalam segi kesehatan. Jadi kembali ke niat. Jadi kuat tidaknya puasa atau tergoda tidaknya saat berpuasa itu kembali ke niatnya ditambah keimanan dia. Jadi kalau dia itu beriman dan mengerti Allah itu maha melihat dalam segi gerak-geriknya, maka dipastikan dia akan kuat menahan sampai waktu berbuka. Yang kedua, bagaimana tipsnya agar
tetap dapat pahala waktu kuliah, khususnya kuliah yang offline itu kita yakini bahwa selangkah dari rumah, berangkat dari rumah, tiap gas yang kita keluarkan, kemudian tiap bensin yang kita habiskan untuk dari rumah ke kampus, dari kampus ke kelas, kemudian dari kelas itu waktu mulai sampai waktu akhir itu kita percaya, kita yakin bahwa itu adalah amaliyah soleh di tengah puasa. Karena sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu itu sama seperti dia berjalan menuju surga. Artinya kita mencari ilmu itu sudah mendapat pahala sebenarnya. Nah, ini kan kita mencari ilmu posisinya itu waktu puasa Ramadan. Jadi selain mendapat pahala kita berangkat kuliah mencari ilmu, kemudian waktu puasa itu kita isi dengan mencari ilmu, jadi double gitu ya. Jadi maksudnya tipnya bagaimana bisa kuat ya, tadi kembali ke iman dan niat kita, kemudian janji Allah bahwa surga itu akan menanti kita bagi yang lolos melewati puasa Ramadan dengan baik. Kemudian bagaimana mengisi puasa ini dan bagaimana tipnya agar kuliah itu bisa tetap semangat ya, tadi kita anggap dan kita yakin bahwa kuliah kita di kelas, mendengarkan dosen, mengerjakan tugas itu bagian dari kebajikan, bagian dari kebaikan, dan itu pasti akan mendapatkan pahala di samping mendapatkan ilmu dan mendapatkan nilai dari dosen gitu. Berarti ini kuliahnya aja itu udah dapat pahala, yes, gitu kan. Ditambah di saat bulan Ramadan itu dikalikan lagi, yes, gitu pahalanya. Betul. Jadi oh, luar biasa sekali. Kita berbuat baik di tengah bulan yang mulia. Gitu. Sebaliknya di bulan mulia juga kita nggak usah berbuat jelek, karena itu juga nanti dilipat gandakan. Jadi makanya berbuat jelek juga dilipat gandakan. Makanya ini kan bulan suci. Yang namanya suci itu kan ya berusahalah. Ya misalkan kalau kita hobinya itu jelek-jelek awalnya, itu kalau bisa tahan dulu untuk bulan suci Ramadan ini. Dan selepas bulan Ramadan kalau bisa hobinya jelek itu ditinggalkan. Aduh, itu harus seperti itu, ya. Kebiasaan cowok-cowok nih, ya kan? Ya. Nah, maksudnya jangan sampai bulan suci kemudian puasa kita ini sia-sia gara-gara hobi jelek kita itu tidak kita bisa menahan. Oke. Itu kalau dipandang dalam segi etika itu berarti kita kurang ajar. Kurang ajar sama Tuhan. Karena Allah sudah melabeli bahwa bulan puasa atau bulan Ramadan ini bulan suci, bulan turunnya Al-Qur'an. Sehingga yang namanya bulan suci nanti outputnya adalah Idul Fitri, kembali ke fitrah, ya harus kita isi dengan hal-hal yang suci. Ini seharusnya gitu. Seharusnya. Etikanya seperti itu. Cuma ini kan tantangan untuk kita, apalagi generasi milenial. Iya, godaannya media sosial tuh banyak loh. Betul. Ya dari segi visual, ya kan. Kita nggak boleh lihat yang itu lah ya. Jadi kalau itu hobi ya stop dulu lah ya, stop dulu. Hobi ngeliatin hal-hal yang nggak baik, ya, itu disentikan. Godain dosen juga nggak baik. Meskipun itu bukan perkara yang membatalkan puasa. Oke. Tapi itu perkara yang bisa mengurangi pahala puasa. Mengurangi kualitas puasa kita. Iya. Jadi meskipun kita nggak makan, nggak minum, nggak cangkruan di warkop, tapi kita melihat yang haram-haram, ya meskipun kita nggak batal puasa, tapi itu mempengaruhi pahala dan kualitas puasa. Mempengaruhi pahala. Itu ya. Makanya bulan suci itu ya harus berusaha lah kita isi dengan hal-hal yang suci, yang baik. Di antara tadi kuliah, aktif gitu. Jangan TA ya, jangan mempermainkan dosen. Iya. Ini dosennya juga puasa nih, ya kan? Habis itu lo godain, aduh, kasihan banget lo. Nah, satu lagi, dan jangan suka berbohong. Oke. Misalkan, kenapa kamu nggak kuliah, kenapa kamu nggak masuk, kenapa kamu nggak join dan sebagainya, itu jangan beranggapan, saya sibuk pak, padahal nggak sibuk. Jadi puasa Ramadan itu melatih kita semua ya, termasuk saya, melatih kita jujur, nggak berbohong, ya. Jadi kita berusahalah
bersikap, bertindak, berkata itu yang jujur, yang lurus gitu saja. Oke. Karena berbohong itu juga mempengaruhi ya dari pahala yang Meskipun ada. puasa kita gak batal, tetap. Iya. Jadi Ya, akhirnya cuma dapat, kalau orang dulu bilangnya cuma dapat haus dan lapar aja. betul. Seperti Itu sesuai dengan sabda Rasulullah ya. Jadi hanya dapat ju itu lapar dan atos itu haus. Jadi hanya dapatnya itu tok, lapar dan haus. Lapar dan haus. Kan sia-sia dulu rek kita menahan menahan lapar itu dari waktu subuh itu ya sampai maghrib itu kan. Iya, jadinya Apalagi itu dikalikan 30 hari lah. Jadi jangan sampai kita nggak dapat gelar fitri di Idul Fitri gitu. eman gitu ya, apalagi setahun sekali dan belum betul, tentu kita setahun sekali. belum tentu kita tahun depan juga berjumpa dengan bulan Suci Ramadan. Ramadan, Iya, itu sayang sekali lagi merugi sekali gitu ya. Oke. Biasanya melihat perilaku mahasiswa apa yang kira-kira membatalkan tuh kok di kelas tuh? Selain tadi membohongi kalau ini Pak saya nggak TA karena apa itu membohongi. Apa lagi nih? Ini dalam lingkup mempengaruhi pahala ya. Yang mempengaruhi. Kalau membatalkan kan saya nggak tahu. Siapa tahu lihat tadi di kelas makan. Oh kalau itu ya jelas batalkan meskipun nggak saya lihat. Jadi kalau pengaruh satu itu adalah satu mengecewakan orang. Mengecewakan orang. Misalkan kita suruh mereka baca atau suruh mengerjakan tapi nggak mengerjakan. Ini kan menyakiti hati dosen secara nggak langsung. Oh, tidak mengerjakan tugas. Jadi kenapa? Karena lingkup konteksnya kan kita masih belajar. Yang masih belajar berarti murid itu harus taat pada dosen kan. Nah di saat tidak taat itu juga merupakan tindakan yang negatif terhadap dosen. Oh. Gitu. Jadi itu meskipun hal yang sepele tapi sebenarnya itu termasuk hal yang negatif. Kenapa? Karena konteks dia ini sedang belajar. Yang namanya belajar misalkan 2 jam lah. Berarti waktumu itu ya sama dosen ini. Jangan sampai waktumu itu kamu bagilah dengan misalkan bermain medsos atau mengerjakan tugas yang lain. Itu kan seolah-olah kita nggak dihargai. Oh. Nah, itu juga kalau itu dosennya itu merasa tersakiti itu malah bahaya gitu ya. Jadi selain berbohong saat di kelas ya jangan sampai perintah dosen selama itu perintah konteksnya belajar loh ya. Kita nggak taati. Yang kedua, waktu belajar di kelas itu dosen menerangkan kita nggak mendengarkan. Waduh, tidak mendengarkan aja udah mengurangi pahala puasa ya. Kenapa? Ya Allah. Karena dosen itu adalah guru, pengganti orang tua dalam lingkup keilmuan loh ya, bukan dalam lingkup di rumah. Nah, oleh karena itu kita kan sama saja kita nggak menghargai orang. Satu, orang tua kita di kampus, yang kedua orang yang lebih tua dari kita, plus guru kita di kelas, ya kan. Jadi ada orang ngomong meskipun entah itu kamu digimit online maupun di kelas offline ya harus mendengarkan gitu loh. Jangan bermain HP karena ya apapun lah semua kalau ada orang ngomong terus kita nggak dengerin itu kan gimana? Iya nggak enak. Betul. Benar. Apalagi ini yang ngomong guru kamu. Nah itu tambah menyakitkan. Kalau di pondok itu disebut nanti mendapat ilmu yang nggak barokah. Itu kok di pondok nih. Yes. Tapi kalau di kampus kan kita nggak bahas masalah barokah sih ya. Iya. Cuma ya tetap konteksnya keilmuan, konteksnya adalah belajar, taklim ya. Oleh karena itu ya agar ilmu nanti bermanfaat, puasa kamu tidak ternodai oleh perilaku kamu ya. Kita fokuskanlah 2 jam itu kamu hadir baik akal maupun batin kamu selain jasad kamu untuk benar-benar mengikuti kuliah tersebut. Oke, itu baik offline dan online ya. Kedua itu. Apalagi yang online. Ya, apalagi dia hanya join nama dan off ya dalam segi kamera. Itu kan itu menjadi ujian saat puasa. Apakah kamu meskipun kamu join ada nama tapi tidak kamu nyalakan kameranya, itu apakah kamu ada di situ atau tidak? Itu yang tahu kamu dan Tuhan. Kamu dan Tuhan. Meskipun dosen biasanya kan udah memerintahkan untuk menyalakan kamera, on kamera. Cuma kan kadangkala dengan alasan A dan Kuota B dan lain-lain. Ya, mereka hanya join saja tanpa menyalakan. Oke. Nah kalau misalkan nih ya, namanya anak muda ini kan biasanya tuh ada yang baper gitu kan, perasaan.
Ya maksudnya anak muda kan ya kan ya. Nah ini ada rasa-rasa sayang gitu kan sama lawan jenis. Apakah itu juga menjadi suatu hal yang mengurangi perasaan pacaran-pacaran gitu loh Pak? Ya kan ada 6 loh Pak pacaran. Kalau dia ini kalau kita bicara secara syariat ya, secara Islamnya itu memang kalau kita berkumpul namanya ikhtilat, berkumpul antara laki-laki dan perempuan apalagi menyepi itu meskipun dia nggak ngapa-ngapain itu termasuk yang dilarang ya. Apalagi yang ngapa-ngapain gitu loh. Tapi kalau itu kita di kelas ya sambil ketemu tapi ada barangannya, ada teman-temannya entah yang kita bahas apalah itu nggak ada masalah bagi saya. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena untuk menimbulkan syahwat itu minim. Iya. Karena bareng-bareng di kelas juga. Tapi kalau di semak-semak ini kan ya gatel-gatel Pak. Nah, gitu. Selain kena ulet juga. Jadi bisikan setan itu lebih kuat. Kan setannya di penjara, Pak. Setannya di penjara itu kan secara bentar. Ya. Saya tuh selalu dapat kata-kata bulan puasa itu waktunya setan di penjara. Bener kan ya? Itu di penjara dalam arti kata benar-benar di kerangkeng atau itu hanya sebuah istilah ya udah di penjara gak ada setan ya gitu. Nah, itu jujur aja semenjak selama bulan puasa saya mendadak jadi berani untuk jalan di tempat sepi ya kan karena saya berkeyakinan ketika bulan puasa pocong, kuntilanak dan semua itu dikekang gitu kan ya di kerangkeng gitu di kerangkeng gak ada penampakan kayak gitu. Apa benar seperti itu Pak? Itu bisa kita manai dua sisi. Satu sisi memang beneran di kerangkeng. Kemudian pasti menimbulkan pertanyaan loh Pak, kalau di kerangkeng mengapa banyak yang nggak puasa? Lah itu. Nah itu yang di kerangkeng itu kan kalau kita misalkan wujudnya atau fisiknya lah atau kalau fisiknya itu kan ya kita tahu lah kalau kita kan ada jasmani dan ruhani, kalau setan kan non fisik ya. Maksudnya yang di kerangkeng itu ya setannya itu, tetapi sifatnya kan tidak. Sifat dari setannya kan nggak ikut masuk. Berarti cuma wujudnya aja. Contoh. Jadi kenapa meskipun puasa tapi ada juga yang nggak sholat? Iya banyak. Padahal dia nggak tergoda tapi watak karakter bisikan sifat setan itu masih ada. Buktinya kan banyak yang meskipun bulan suci ya masih banyak yang judi, masih banyak yang warkop masih rame, kaki-kaki di warung itu masih berserakan masih ada. Jadi maksud saya itu jangan dikira meskipun setan itu terperangkap terus kita bebas dari dosa. Enggak. Jadi kita tetap tergoda itu ya dari sifatnya setan yang itu diwujudkan, yang itu bersumber dari hawa nafsu kita. Berarti yang tadi itu istilahnya yang dipenjarakan adalah sebuah fisiknya, tapi kalau saya pahami seperti itu. Oke, tapi kelakuannya masih menempel di badan. Masih. Dan di bulan suci Ramadan itulah kesempatan kita untuk melepas kelakuannya itu. Nah, nanti kalau udah Idul Fitri kan kembali ke fitrah. Ya sudah. Yang baik-baik dipertahankan, yang sudah ditinggalkan itu ya mohon jangan dikembalikan. Iya, agar dampak puasa Ramadan itu terasa lah saat setelah Ramadan. Gitu. Nah, Pak, ini terakhir pertanyaannya nih, sebelum menutup juga ya. Kira-kira dari apalagi di zaman sekarang nih ya, apakah berpuasa itu menjadi berbeda dari tahun ke tahun, apalagi untuk generasi sekarang? Tantangannya itu berubah nggak? Kalau tantangannya pasti berubah. Kenapa? Karena kehidupan kita juga berubah. Perkembangan IT juga berubah. Apalagi sekarang, yang dulunya itu IT itu tidak begitu berkembang. Ya, anak-anak muda itu masih suka ngaji di langgar, di musola, di masjid, masih suka deres Al-Quran. Bahkan ibu-ibu sebelum kenal medsos, sebelum kenal TikTok, itu kan ya semua rajin pada jamaah. Nah sekarang sudah dunia maya sudah berkembang, dikit-dikit diupload sholat tarawih yuk dan sebagainya. Satu sisi itu juga bagus mengajak, tapi satu sisi lain jangan sampai rahasia-rahasia ibadah semua itu kita tampilkan di medsos. Jangan sampai. Tapi kecuali kalau itu hanya tulisan. Bukan gambar loh ya. Gambar pakai mukena setelah difoto dia nggak mukenaan lagi. Itu kan munafik. Munafik ya. Jangan sampai. Jadi kalau hanya tulisan mari di bulan suci ini kan bagian dari mengajak atau saling menasehati. Menasehati. Jadi
tantangan semakin kesini itu semakin berat. Kenapa? Karena godaannya di sini semua. Media sosial ini. Jadi meskipun kita nggak keluar rumah, pakai data ada, sepi di kamar kan bisa ngapa-ngapain kita. Loh. Ini kan tantangan kita meskipun di bulan suci Ramadan. Kan gini, makan nggak bisa, minum nggak bisa, TV itu ya gitu aja programnya. Kan lebih bervariasi di sini. Di media sosial. Orang tua nggak ada, Nah. pacar nggak punya. Aduh. Ini kan Ngapain? ini kan pasti di sini. Entah itu buka-buka apa. Kalau misalkan buka-buka yang berkaitan dengan pelajaran, oke. Animal ini ya, animal atau planet atau gitu, buat nggak apa-apa. seperti video itu nggak ada masalah. Yang penting itu ya positif lah. Jangan sampai buka-buka yang yang negatif. Iya, Malah buka. jadi gitu, boleh. ada tantangan terberat masa dari ke masa ya termasuk HP dan masalah media sosial. Dan tantangan kita sekarang adalah media sosial, termasuk grup keluarga ini ya. Aduh. Kenapa? Iya, kadang kan dikirim-kirimin gitu ya. Oh. Nggak dilihat dulu, dikirim aja Oh, gitu yes, kan. yes. Kesel ya kadang gitu tuh. Iya kan kalau nggak gitu Langsung men-share gitu ya. langsung share-share aja gitu kan, yang menarik nih ya, bahan gunjingan nih kayak gitu. Itu grup tuh bahaya tuh keluarga. Ada nggak? Itu bilang tadi salah satunya jangan pamer selama ibadah. Ya katanya tuh orang yang ada tuh orang yang katanya tuh mungkin gak sembayang nih lah. Ya masa aku liat sembayang gue tuh woro-woro ya. Betul. Itu nggak boleh. Ya gitu kok. Kan udah bilang. Karena ibadah itu kan hubungan personal dengan Tuhan. Oke. Kalau sekali-kali nggak apalah kita pakai kopiah megang Quran. Ayo bro. Untuk kita- meyakinkan ya, orang-orang di sekitar kalau kita masih beragama. Maksudnya misalkan kita pakai kopiah dan bawa Quran kemudian kita foto atau Iya. kita pajang video di TikTok. Ayo kita darus. Nah, Maksudnya setelah itu ya kamu harus sungguhan. beneran. Jangan Quran itu dan tadi kopiah itu jangan jadikan topeng. Dah. Agar kamu dinilai wah solihah. Padahal ya nggak soleh. Gak sholat gitu kan. Nah. Jadi janganlah kita menjadi topeng tapi munafik lah. Nah, sip. Apa adanya lah gitu aja ya. Itu termasuk penutup atau gimana nih? Nah, oke. Baik Pak, langsung aja nih Pak penutupnya Pak. Kira-kira nih untuk generasi semua nih ya, selama puasa ini kuliahnya lancar, lulus tepat waktu, dapat pahala nih. Apa nih pesan-pesannya nih Pak? Oke, pesannya satu tetap pada koridor agama. Apalagi kalau kita bicara Islam ya. Jadi mencari ilmu itu juga butuh Allah. Jadi bukan hanya butuh orang tua sebagai biaya, juga bukan butuh dosen sebagai pemegang nilai, tapi butuh Allah. Allah itu kan kalau kita doa kepada Allah, apa yang sebenarnya itu tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang sebenarnya itu sulit itu menjadi mudah. Jadi Allah jangan sampai hilang dalam kehidupan kita, baik di bulan suci Ramadan maupun di bulan-bulan berikutnya. Yang kedua, agar tetap ya kamu mentaati apa yang menjadi peraturan tiap prodi. Ya, kalau MK harus sekian agar bisa misalkan ambil KP, agar bisa ambil TA, agar bisa dan sebagainya. Kedua harus memahami kontrak kuliah tiap dosen. Karena tiap dosen itu beda-beda loh. Ada yang bebas, ada yang ketat, ada yang standar. Jadi harus jangan memahami tiap dosen itu sama. Harus paham bahwa tiap dosen itu beda, sehingga kita harus mengikuti alur tiap-tiap dosen. Agar apa? Agar kita lulus gitu. Kenapa? Karena nasib kita kan di dosen. Dalam segi nilai loh ya. Ya, oleh karena itu apapun yang menjadi kontrak kuliah, persyaratan lulus, tugas itu harus kita taati. Yang keempat harus aktif. Kalau kamu memang mau segera lulus, segera nikah atau segera kerja atau segera S2, ya wes kamu harus niatkan sungguhan. Jadi apa yang menjadi sebenarnya itu pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan yang tidak mendukung perkuliahan ya bisa dikurangi lah ya. Cangkuran itu kalau itu diskusi oke, tapi kalau itu sampai tengah malam dan besoknya itu ngantuk telat itu kan jangan sampai itu menjadi kebiasaan. Jadi kita sebagai mahasiswa kan sudah dewasa, tahulah ini pekerjaan yang baik, ini kegiatan yang buruk. Yang buruk ini harus kita pangkas. Kalau misalkan kita emang niatnya ingin segera lulus tepat waktu dan sukses. Karena sejatinya kuliah itu bukan hanya mendapatkan sebuah ijazah, tapi bagaimana merubah pola pikir kita yang dulunya SMA menjadi lebih dewasa. Jangan sampai nanti saat kita
hanya mengalir saja kemudian nanti kita bingung. Jadi maksudnya itu boleh kita mengalir tapi kudu pinter. Nah, Jangan mengalir tok tapi nggak ngerti arah gitu loh ya. wis manut Ya, aja itu juga. Itu juga nanti akan pengaruhi batas atau waktu lah kamu. Dan terakhir jangan sampai nanti setelah lulus kita bingung mau kemana. Oleh karena itu nasib kamu itu kamu harus rancang di semester 5 atau di semester 6 saat dari Undika itu saya mau kemana, S2 kah, kerja kah, kalau kerja kemana, atau mendirikan pekerjaan. Oke. Entrepreneur gitu. Jadi harus dirancang masa depan kamu setelah keluar dari Undika. Jangan tolak-tolak menurut saya itu. Iya, harus membanggakan alma mater dong Iya pastinya. betul, Iya dan kan? ini adalah zaman cepat, zaman persaingan. Yang nggak punya kompetensi ya akan tergilas dengan mereka-mereka yang cepat dan punya potensi yang bagus. Iya. Dan terakhir linknya diperluas. Linknya diperluas. Maksudnya link itu bukan link pergaulan yang nggak ada manfaatnya, tapi link pergaulan untuk menemukan locker gitu ya, locker atau link yang atau sebuah komunitas yang itu menjadikan kita itu kreatif, inovatif sehingga bisa menjadi modal kita setelah kita keluar dari kampus. Oke. Intinya jangan menjadi Mas Pi yang tolak-tolak lah. Masuk tolak-tolak. Ya, gitu. Lulusan tolak-tolak. Nah, jangan sampai. Kan eman SPP-nya mahal, waktu kamu 4 tahun dan sebagainya. Iya. Baik. Terima kasih Pak atas masukannya nih, Ya. sarannya dari Pak Mufid nih ya, luar biasa sekali ya. Ya, kita jangan terlalu lama-lama Pak. Saya sudah Betul, mulai ya. merasakan kekeringan di leher ini. Saya juga merasakan yang nggak enak di perut ya. Waduh, puasa masih beberapa jam lagi buka puasanya ya. Baik buat teman-teman sekalian, terus selalu dengarkan Dikes Dinamika Podcast yang akan selalu update setiap bulannya. Dan yang top yang berpuasa semoga lancar sampai nanti Idul Fitri dan kita bisa merayakan Amin, bersama-sama kembali ke fitrah. Iya. Baik, terima kasih saya Riana Dijawari dan Pak Mufid izin undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye.